Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Setiawan. Saya berasal dari SMP Negeri 39 Seluma. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, hari ini 4 Maret 2024, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi permintaan barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Demikianlah perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak absen dulu. Abelso, Ariel, Kori, Derles, Epson, Karisa, Layasni, Lorenzo, Perdi, Randy, Rito, Robert, Sariti, Yesa, LP. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Oke, kemarin kita sudah mempelajari pelaku ekonomi. Hari ini kita pindah ke materi permintaan. Silakan buka buku paketnya, materi permintaan, halaman berapa? 142, berarti sudah dibuka ya. Pak sampaikan dulu ya, tujuan kita mempelajari ini yang pertama nanti kalian memahami apa itu permintaan. Kedua, kalian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang tahu apa itu permintaan? Pak. Ya, apa? Barang yang ada tertentu dan dalam waktu
tertentu dengan harga tertentu. Ada yang lain? Ya, silakan. Permintaan adalah barang yang diinginkan. Terus, ada yang lain lagi? Silakan Kori. Barang yang ingin dibeli. Jadi permintaan barang yang ingin dibeli. Ada lagi? Ada? Barang yang kita sukai. Barang yang disukai. Masih ada? Apa? Barang yang ingin dimiliki. Jadi apa permintaan? Jadi permintaan itu adalah suatu barang yang diminta pada saat tertentu dengan harga tertentu. Sekarang Pak tanya, kalau di saat seperti sekarang musim hujan, permintaan barang apa yang paling banyak diminta? Apa? Musim hujan sekarang. Sekarang musim hujan. Barang apa yang paling banyak diminta? Apa? Ya, payung. Terus apa lagi? Ya, baju hujan. Apa lagi? Ada permintaan baju hujan, ada permintaan payung. Kemarin kita musim kemarau. Apa yang sangat diminta saat musim kemarau? Ya, air bersih. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Permintaan apa yang paling banyak diminta saat bulan puasa atau menjelang lebaran? Apa? Rumah. Ya, baju baru. Terus apa lagi? Kue. THR. Apa lagi? Ya, ada yang lain lagi. Apa yang paling banyak diminta ketika menjelang lebaran? Makan kue. Kue. Itu yang banyak diminta. Oke, untuk lebih jelasnya kalian saksikan video berikut ini. Baik, kalian saksikan untuk lebih jelasnya video berikut ini. Ketemu lagi dengan Kak Dino pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Dino pada kesempatan kali ini. Kak Dino akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, prediksi masa depan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Perhatikan daftar harga dan jumlah permintaan beras. Nah, sekarang kita ubah menjadi kurva permintaan, di mana P adalah price atau harga dan I adalah jumlah. Jenis-jenis permintaan. A. Menurut daya beli konsumen. Satu, permintaan efektif merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli. Dua, permintaan potensial merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Tiga, permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. B. Menurut jumlah konsumen. Satu, permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan satu orang konsumen. Dua, permintaan pasar atau kolektif merupakan kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah, jadi jelas apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta apa?
Jumlah barang jasa yang diminta pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Contohnya pada waktu hujan permintaannya ada jas hujan, ada baju hujan. Pada saat kemarau ada permintaan air bersih. Menjelang lebaran permintaan yang paling banyak ada baju baru, ada sembako, apalagi kue dan sebagainya. Oke, kita akan diskusi. Kalian akan memecahkan berbagai masalah. Pak kasihkan berbagai permasalahan, tema yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, permasalahan pertama, tolong saksikan videonya. Ini untuk permasalahan pertama. Silakan saksikan. Natal dan Tahun Baru, saudara, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Ini naik, namun daya beli masyarakat masuk tergolong normal. Kenaikan sejumlah kebutuhan pokok terjadi di beberapa pasar tradisional seperti dulu. Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru adalah daging ayam potong dan telur. Sebelumnya harga daging ayam potong berkisar antara 28 sampai 30 ribu rupiah, namun saat ini naik menjadi 35 ribu rupiah. Sementara harga telur naik menjadi 60 ribu rupiah dan sebelumnya 45 ribu rupiah. Pedagang memprediksi kenaikan harga masih akan terjadi hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. 34.000, tahun sebelumnya 28, 30. Mungkin menjelang tahun baru akan bisa terjadi. Untuk jadi buka. Itu tadi permasalahan pertama. Permasalahan kedua kita saksikan yaitu masalah fenomena belanja online. Kondisi di pasar tradisional modern Kota Bengkulu saat ini, tempat yang dulunya menjadi roda perputaran ekonomi masyarakat, saat ini semakin sepi. Sejumlah toko penjual pakaian hingga sepatu dan sandal tampak tutup. Bahkan pemilik sampai menjual dan menyewakan toko mereka yang ada di dalam PTM tersebut. Sepinya aktivitas jual beli di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Bengkulu mulai terjadi seiring maraknya aktivitas penjualan online atau marketplace sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pedagang sempat sepekan merasakan sama sekali tidak ada aktivitas jual beli. Sempat mencoba mengikuti tren penjualan online, namun pedagang tak mampu mengikuti harga pasar jual beli online yang sangat murah, bahkan sampai di bawah modal penjualan mereka. Meski tergerus dengan adanya pasar online, sejumlah pedagang tetap bertahan karena tak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bayazid Al-Rehan, Kompas TV. Baik, itu permasalahan kedua. Kita ke permasalahan ketiga. Hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat hampir seluruh ladang padi yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu dipastikan gagal panen. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, tahun ini merupakan kemarau terparah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 400 hektar sawah padi mati karena tak mengaliri air sama sekali. Meski beberapa lahan pertanian bisa dipanen, namun hasil yang didapat sangat jauh turun dari biasanya. Kalau itu tidak mungkin karena sudah memang kita lahan pertanian kita itu seperti sawah itu sudah rata-rata dalam 2 tahun yang ini tadi
Jadi kita akan diskusi membahas 3 permasalahan. Masalah pertama yaitu mengenai kenaikan harga barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Masalah kedua yang akan dibahas yaitu fenomena belanja online. Yang ketiga yaitu masalah gagal panen akibat kemarau panjang. Nanti Pak bagi kelompok dulu, setelah bagi kelompok LKPD-nya Pak bagikan. Di LKPD nanti ada petunjuk dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Pak bagi kelompoknya, perhatikan ya. Kelompok 1, Ariel, Epson, Layasni, M. Wisnu, Mike Nurjana, Randy Apriansa, dan Robert. Kelompok 2, Derles, Karisa, Pendra Saputra, Rito Hardiansa, Sariti Mulya. Kelompok 3, Abel, Kori Irawan, Lorenzo, Perdi Saputra, Titan Saputra, Yesa Sustri, dan LP. Silakan duduk berdekatan dengan kelompok yang Pak bagikan. Silakan ambil ke depan perwakilan. Kelompok 2 ambil. Kelompok 3. Jadi kelompok 1 kebagian apa? Bagian mengenai masalah kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelompok 2 fenomena belanja online. Kelompok ketiga ya, gagal panen akibat kekeringan. Silakan kalian diskusikan dengan kawan-kawannya. Kelompok 3.
Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, siap-siap maju ya. Ya, Pak. Mulai dari kelompok 1. Sudah? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Maju seluruhnya, maju seluruhnya. Dekat. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi Nah, yang pertama itu ada beberapa soal dan saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama, jenis barang apa yang paling banyak dibutuhkan menjelang Natal dan Tahun Baru? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru? Tiga, langkah-langkah apa saja yang dilakukan terjadi kenaikan harga barang? Dan yang keempat, membuat kesimpulan dari artikel yang dibacakan. Untuk jawaban yang pertama, itu barang yang pertama dibutuhkan adalah hadiah Natal, dekorasi Natal dan Tahun Baru, bahan pokok, pengiriman khusus liburan, dan tiket perjalanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga barang menjelang Natal dan Tahun Baru itu ada tingginya permintaan dari konsumen, promosi dan diskon, biaya logistik dan pengiriman, kenaikan biaya produksi, penawaran yang terbatas, nilai tukar mata uang, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, tingkat persediaan dan keamanan dan kondisi lingkungan. Itu adalah dalam kesimpulan kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru adalah fenomena yang umum terjadi setiap tahun dan dapat dimiliki dampak besar pada kenaikan tersebut. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Manfaat yang tindakan ketiga, mempertimbangkan banyak alternatif. Yang keempat, membuat daftar prioritas. Yang kelima, membeli barang dalam jumlah besar. 6. Memanfaatkan program keanggotaan dan kartu diskon. 7. Tingkatkan kesadaran pangan. 8. Menggunakan kupon dan voucher. 9. Bekerja sama dengan tetangga atau komunitas. Dah, masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin maju? Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ingin membacakan tentang fenomena belanja online. Satu, jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan online. 2, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang kondisi belanja online. 3, langkah apa saja yang timbul dari belanja online. 4, kesimpulan dari artikel belanja. 1, barang konsumen. 2, makanan dan pengiriman. 3, transportasi. 4, hiburan digital. 5, edukasi online. 4, fashion dan aksesoris online. Kenyamanan banyak pilihan, hemat waktu dan upaya, perbandingan harga, ulasan dan rekomendasi pelanggan, diskon dan penawaran khusus, keamanan dan keandalan transaksi, ketersediaan informasi produk, pengiriman dan pelayanan pelanggan. Dampak positif, kenyamanan dan fleksibilitas, banyak pilihan, perbandingan harga dan penawaran, produk dan rekomendasi pelanggan, keamanan dan perlindungan konsumen. Dampak negatif, 1, dampak lingkungan. 2, kecanduan belanja online. Pilihan dan kenyamanan. Dampak positif pada konsumen. Dampak negatif pada hal, keamanan yang privasi. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Silakan. Faktor apa saja yang
Ya, faktor apa saja yang terjadi dari dampak Ya, sudah ada yang ingin tanya lagi? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju. Satu, dampak apa yang timbul dari permasalahan panen di atas. Dampak yang terjadi dari permasalahan gagal panen padi di atas adalah: satu, krisis pangan, dua, ketidakstabilan harga, tiga, kerugian ekonomi bagi petani. Dua, buatlah kesimpulan dari artikel di atas. Ya, kelompok 1, kelompok 2 ada yang tanyakan? Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya, perhatikan dulu. Kelompok 1 tadi membahas mengenai kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelompok 2 tadi membahas fenomena belanja online. Kelompok ketiga membahas mengenai gagal panen akibat kekeringan. Dari ketiga kelompok sudah maju semua, hasilnya bagus. Setelah kita mempelajari materi ini, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Simpulannya mulai dari permintaan. Apa itu permintaan tadi? Jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama apa? Harga barang. Terus yang kedua apa? Pendapatan massa. Yang ketiga selera massa. Yang keempat kualitas barang. Yang kelima prediksi masa depan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melakukan asesmen sumatif. Buku-bukunya silakan disimpan. Sudah? Silakan simpan bukunya. Kita akan melaksanakan tes sumatif. Ada 10 buah soal pilihan ganda. Jadi kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama.
sudah, silakan kumpulkan ke depan. Nanti Pak koreksi dari hasil asesmen itu. Sekali lagi, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mulai dari apa itu permintaan? Ya, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkatan harga tertentu dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhinya ada apa aja? Ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, terus apa lagi? Kualitas barang, terus? Oke, itu kalian ingat, pelajari lagi di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian baca di halaman 142, yaitu mengenai penawaran. Hari ini kita belajar mengenai permintaan. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai materi penawaran. Baik, sebelum kelas ini Pak tutup, Pak ada lembar refleksi yang akan kalian jawab. Ada 5 pertanyaan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang telah saya pahami setelah melakukan pembelajaran materi ini? Pertanyaan kedua, apa saya telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Pertanyaan ketiga, manfaat apa yang saya rasakan setelah mempelajari materi ini? Pertanyaan keempat, hal apa saja yang kalian sukai pada pembelajaran ini? Dan yang terakhir, apa harapan kalian? Oke, silakan. Mumpung ada waktunya, masih ada waktu, silakan kalian jawab refleksi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini.